Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bewara Teknologi. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sistem microcontroller. Ya, ini adalah lanjutan. Jadi lebih tepatnya kita akan khusus mempelajari mengenai komponen pendukung microcontroller. Ya, jadi komponen pendukung microcontroller ini adalah komponen yang nantinya akan dijadikan sebagai inputan dan outputan dari microcontroller itu sendiri, ya, yang nantinya akan mendukung proses kerja dari microcontroller sehingga nanti akan menjadi suatu project yang bisa digunakan. Nah, tentunya ada persiapan untuk membuat suatu project microcontroller. Yang pertama, persiapannya kita harus menyiapkan hardware berupa laptop atau PC, kemudian ada toolkit ya. Laptop fungsinya nanti untuk menginstal programnya yang akan diuploadkan ke microcontroller itu sendiri. Kemudian toolkit untuk merakitnya nanti ya, untuk membantu. Kemudian yang kedua ada software. Software ini berkaitan dengan aplikasi yang digunakan untuk menuliskan program. Kemudian ada driver yang fungsinya untuk sebagai penghubung antara microcontroller kita dengan laptop sehingga nanti voltnya itu bisa terbaca ya, sehingga nanti bisa menjadi lintasan penghubung antara Arduino atau microcontrollernya dengan laptop yang kita miliki, yang kita gunakan. Nah, itu persiapan yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuat suatu project dengan menggunakan microcontroller. Nah, langsung saja ke komponen pendukungnya. Yang pertama, yang mungkin wajib ya, kita harus mempunyai wire. Nah, wire ini adalah kabel penghubung antara komponen satu dengan komponen lainnya dan dengan microcontroller. Tipenya ada yang berupa tipe male dan ada yang bertipe female. Male itu adalah kalau bahasa Indonesianya laki-laki ya. Kalau female itu perempuan. Nah, bisa dibedakan nanti. Berarti yang laki-laki itu nanti ada runcingnya ini ya. Kemudian yang female perempuan nanti ada lubangnya. Nah, nanti berjodoh ya antara female dan male. Ini wire-nya itu berwarna-warni. Kemudian ada LED. Nah, LED ini juga sama berwarna-warni. Kemudian ada resistor ya. Resistor sebagai penghambat nanti ya, penghambat tegangan. Kemudian ada relay. Nah, relay ini ada yang berbentuk modul dan ada yang masih belum berbentuk modul. Nah, yang paling kiri ini adalah relay yang masih polos ya, belum berbentuk modul. Berarti kalau kita ingin membuat rangkaian untuk digunakan ke microcontroller, relay ini harus kita buat dulu rangkaiannya supaya menjadi suatu modul. Nah, itu agak rumit ya. Namun bisa diatasi, sekarang sudah ada yang menjual relay yang sudah berbentuk modul seperti ini ya. Nah, ini ada yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya 2, kemudian 4, 8, 16 dan seterusnya. Relay ini fungsinya untuk menjadi pembantu ya, membantu kita ketika tegangan yang dibutuhkan untuk output itu kecil, sehingga kita nanti membutuhkan tegangan yang lebih besar di alat yang lain, bisa menggunakan di sumber tegangan yang lain ya, bisa menggunakan adaptor atau baterai dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan microcontroller, dia tegangannya hanya, dalam hal ini Arduino ya, dia tegangannya hanya maksimal 5 volt. Nah, bayangkan kalau kita ingin menghidupkan atau menyalakan lampu AC. Kan lampu AC itu 220 volt. Dia baru bisa menyala ya. Nah, sehingga tidak akan bisa menyala kalau langsung dari Arduino. Nah, kita bisa menggunakan relay ini sebagai pembantunya ya. Nanti relay ini adalah sebagai yang membantu menjadi saklar ya, menjadi saklar
tetap untuk kabelnya, penghubungannya tetap menggunakan listrik yang dari rumah yang 220 volt, namun nanti dihubungkan dengan Arduino dengan menggunakan relay ya. Jadi tegangan utamanya tetap 220 volt, tapi yang nanti menjadi instruksinya dari Arduino. Dia nanti bisa on, bisa off ketika ada perintah dari Arduino atau microcontroller. Nah, itu fungsi dari relay ya. Secara garis besar relay ini sebagai saklar gitu, pemutus dan penghubung arus atau tegangan. Kemudian ada liquid crystal atau LCD. Nah, sesuai dengan namanya LCD, dia bisa menampilkan karakter. Yang dicontoh ini ada 2 baris ya. LCD-nya dia monokrom hitam putih atau hijau hitam. Ada yang biru juga ya. Dia hanya menampilkan 2 baris saja. Dan karakternya hanya 32 atau 16 karakter yang bisa ditampilkan maksimum di layarnya. Ada juga yang 4 baris, dia agak lebih besar dengan ukurannya seperti ini ya, dari yang ini. Kemudian yang kanan ini juga sama LCD, cuma dia lebih seperti handphone ya. Kalau dulu itu handphone Nokia. Nah, ini karakternya lebih banyak dibandingkan dengan LCD yang tadi ya, yang ini, yang sebelah kiri. Kemudian ada servo. Servo ini dia sebagai motor ya, penggerak. Kita bisa menggunakan servo untuk menggerakkan sesuatu. Dan ada jenis pula dari servo ini seperti yang paling kiri ini warna biru. Dia berbeda dengan servo-servo yang lain. Karena servo itu nanti ada derajat untuk berputarnya ya. Perputarannya nanti dia ada yang maksimal 360 derajat, ada juga yang hanya misalkan 180 derajat. Nah, yang ini yang biru dia maksimalnya hanya 180 derajat saja. Jadi dia tidak berputar penuh, tapi hanya setengah lingkaran saja, setengah putaran ya. Berbeda dengan yang hitam ini. Yang hitam ini dia ukurannya lebih besar dan dia derajat putarnya 360 derajat. Nah, biasanya servo ini digunakan untuk menggerakkan sesuatu atau juga bisa menjadi tangan ya, atau lengan atau kaki atau badan robot yang nanti bisa digerakkan. Nah, kita bisa menggunakan servo ini. Kemudian ada door lock. Door lock ini fungsinya untuk sebagai pengunci ya. Sebagai kunci yang bisa digerakkan dengan menggunakan atau yang bisa diaktifkan dengan menggunakan tegangan. Biasanya ini digunakan untuk pengaman ya, pengaman pintu, brankas atau apapun. Kemudian ada modul Bluetooth, sesuai dengan namanya, ini adalah modul untuk komunikasi Bluetooth. Fungsinya nanti bisa mengkomunikasikan antara Arduino atau microcontroller dengan perangkat yang menggunakan Bluetooth ya. Bisa mengontrol atau memonitoring dan lain sebagainya. Jadi komunikasinya nanti bisa jarak jauh dengan menggunakan Bluetooth ya, komunikasi nirkabel. Kemudian ada modul GSM atau Wavecom. Nah, modul GSM ini juga sama, dia komunikasi jarak jauh, namun dia menggunakan kartu operator untuk bisa beraktivitas ya, untuk bisa beroperasi. Nah, untuk modul GSM yang sebelah kiri, dia menggunakan kartu operator, bisa SMS atau GPRS atau internet. Kemudian ada Wavecom, fungsinya juga sama, menggunakan kartu operator ya. Cuma bentuknya saja yang agak berbeda. Kemudian ada keypad. Kalau kita lihat dia ada nomornya 1 2 3 sampai dengan 9 ya. Nah, ini ya sesuai dengan yang kita lihat, berarti dia fungsinya untuk memberikan angka-angka ya, memberikan angka-angka yang ada tertera di badannya. Ada pagar, ada bintang juga, ada huruf, bukan huruf, ada angka ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk misalkan membuat kalkulator atau membuat pengaman juga tadi ya,
Kalau misalkan punya brankas, kemudian kita bisa buka brankasnya dengan menggunakan sandi. Nah, sandinya kita tekan dengan menggunakan tombol ini, keypadnya. Kemudian ada RFID. Nah, RFID ini hampir sama dengan tadi keypad ya. Dia untuk membaca. Nah, dia nanti RFID ini mempunyai 2 buah tag, bisa kartu, bisa gantungan kunci ya. Nanti di setiap kartu atau gantungan kunci itu mempunyai nomor masing-masing, nomor ID masing-masing. Nah, nomor ID itulah yang nanti bisa digunakan untuk dibaca ya. Nah, fungsinya nanti bisa digunakan untuk pengaman juga atau absensi. Nah, bisa ya. Absensi siswa, absensi karyawan, kita tinggal dekatkan kartunya dengan readernya, nanti terbaca sudah absen atau belum gitu. Atau kita bisa membuka pintu dengan atau membuka kunci dengan kartu. Nah, bisa ya pakai ini dengan menggunakan RFID. Kemudian ada sensor fingerprint. Nah, ini juga sama dengan RFID, cuma kalau RFID pakai kartu, kalau ini pakai ini ya, sidik jari jempol atau tangan yang mana ya itu ya, jari yang mana. Nah, ini bisa menggunakan sidik jari. Kemudian ada sensor pasif inframerah atau sensor PIR. Nah, sensor PIR ini dia mendeteksi pergerakan. Ketika ada pergerakan di depannya, maka dia akan terdeteksi oleh sensor ini. Ya, dia menggunakan inframerah. Jadi dia memantulkan atau dia mendeteksi pergerakan yang ada di depannya. Manusia bisa, hewan juga bisa, yang penting benda padat yang bergerak gitu. Kemudian ada sensor asap. Sesuai dengan namanya, dia mendeteksi asap, baik itu asap rokok, kemudian asap kebakaran, dan asap apapun dia nanti akan terdeteksi oleh sensor asap ini. Kita bisa misalkan buat alat yang berhubungan dengan asap, kadar asapnya berapa gitu ya, bisa menggunakan sensor asap ini. Kemudian ada sensor suhu dan kelembaban. Nah, sensor suhu ada 2 versi, ada LM35 yang sebelah kiri, yang ini. Kemudian ada yang sebelah kanan. Yang kiri LM35, yang sebelah kanan itu humidity ya, DHT11. Kalau yang LM35 dia hanya mendeteksi satu saja, suhu saja. Kalau yang DHT11 ini dia bisa mendeteksi 2, suhu dan kelembaban. Nah, tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya. Kemudian ada sensor hujan. Dia mendeteksi air. Ketika ada air yang mengenai ini sensornya, maka dia akan mendeteksi bahwa ada peristiwa ya, atau bukan peristiwa, ada semacam perubahan ya, yang awalnya tidak terjadi apa-apa, kemudian ada air, sehingga dia nanti akan menginstruksikan ke Arduino bahwa ada terjadi perubahan gitu. Dalam hal ini berarti air. Ketika terkena air nanti dikategorikan bahwa terjadi hujan. Kemudian ada sensor warna. Ini untuk mendeteksi warna ya. Bisa kita gunakan untuk mensortir sesuatu, bisa mensortir buah-buahan, bola atau apapun yang nantinya indikatornya itu berkaitan dengan warna gitu ya. Kemudian ada sensor suara. Dia bisa mendeteksi suara dan juga merekam suara. Nah, bisa kita gunakan ketika kita ingin mengontrol sesuatu dengan menggunakan suara ya. Kita tinggal rekam suara kita, kemudian ketika kita ingin mengontrol peralatan, kita tinggal ulangi ucapan kita yang sudah direkam di sensor suara ini. Kemudian ada sensor alkohol. Mendeteksi alkohol ya, kita bisa gunakan untuk mengukur kadar alkohol yang ada di dalam
kandungan zat tertentu ya. Misalkan kita sekarang sedang menggunakan hand sanitizer. Nah, kita lihat kadar alkoholnya berapa persen. Bisa kita cek dengan menggunakan sensor alkohol ini. Kemudian ada sensor jarak. Dia seperti mata bentuknya ya. Ada dua. Yang satu untuk mengirimkan frekuensi, yang satu lagi untuk menerima frekuensi. Artinya dia akan mendeteksi suatu benda padat di depannya yang bisa memantulkan frekuensi lagi ya. Tuh. Jadi benda padat yang bisa memantulkan frekuensi. Ini untuk mendeteksi jarak. Bisa kita gunakan untuk parkir atau pendeteksi kebanjiran atau ketinggian dan lain sebagainya. Tentunya yang berkaitan dengan jarakan ya. Nah, itu beberapa komponen pendukung dari microcontroller yang bisa kita gunakan. Sebenarnya masih banyak ya yang sudah sekarang di pasaran. Selain tadi yang sudah disebutkan, ada banyak sekali yang belum tersampaikan. Nah, tinggal nanti teman-teman lihat saja di Google, nanti di situ banyak, atau di toko online banyak sensor-sensor yang baru sekarang ya, yang belum ada di slide ini. Nanti tinggal dijadikan sebagai referensi saja mau buat apa, kemudian sensornya berarti ini gitu ya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini dan semoga membantu. Terima kasih atas waktunya. Salam Dewara Teknologi.